Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup yang ajaib. Nah, sekarang kakak ingin memperlihatkan sesuatu kepada adik-adik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambaran orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hatinya gelap. Gelap karena dosa. Dosa membuat dia jadi tidak memiliki sukacita. Nah, itulah sebabnya dia wajahnya sedih seperti ini ya adik-adik. Nah, di dalam diri orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ada sebuah identitas atau status. Nah, ada di sini. Kita akan lihat satu-satu ya. Statusnya itu seperti apa? Nah, ini dia. Mari kita baca satu-satu ya adik-adik. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yaitu orang yang berdosa ya. Disebut orang yang berdosa karena dia memiliki dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Ya, selain karena dia juga memang pernah melakukan dosa. Lalu ada lagi nih. Karena dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi hamba dosa. Disebut hamba dosa karena dia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Artinya di dalam hati dan pikirannya selalu ada keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Adik-adik pasti sudah tahu ya, contoh-contoh perbuatan dosa itu apa saja. Misalnya berbohong, mencuri, tidak mau memaafkan, suka bertengkar, dan banyak contoh-contoh dosa yang lainnya ya adik-adik. Ada lagi nih yang lain. Nah, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti binasa. Dia akan mengalami kebinasaan kekal. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga, tetapi dia akan mengalami hukuman selama-lamanya di neraka. Sangat mengerikan ya adik-adik. Selama dia masih hidup di dunia ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga seperti ini. Tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita di dalam hatinya. Kenapa begitu? Karena satu-satunya sumber damai sejahtera dan sumber sukacita hanya Tuhan Yesus saja. Nah adik-adik, jadi orang ini adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, yang hatinya gelap. Tapi setelah dia mendengarkan Injil, dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dia dari hukuman dosa, dia mengalami perubahan yang ajaib di dalam hidupnya. Lihat adik-adik. Nah, lihat, selain hatinya menjadi bersih, wajahnya juga tidak cemberut kayak tadi, tetapi penuh dengan sukacita. Dan yang pastinya ada status atau identitas yang baru di dalam hatinya. Kita lihat ya. Nah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang dia memiliki hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal di mana adik-adik? Betul, di surga. Jadi nanti dia bisa tinggal bersama Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Kemudian dia juga menjadi hamba kebenaran ya. Nah, tadi dia kan menjadi hamba dosa. Nah, sekarang dia menjadi hamba kebenaran, yaitu seseorang yang senang melakukan perintah Tuhan, senang melakukan firman Tuhan. Lalu dia juga akan disebut orang yang kudus ya. Kenapa dia disebut orang kudus? Karena dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Hatinya menjadi bersih ya. Terus dia juga akan disebut orang yang dibenarkan. Ya, dibenarkan bukan karena dia berbuat baik ya adik-adik, tetapi karena darah Yesus yang sudah menyucikan hati dia. Lalu dia juga jadi disebut orang yang ditebus. Ya, dia menjadi orang yang sudah ditebus dari hukuman dosa. Nah, ini yang paling penting
Ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi ciptaan yang baru ya. Yang lama, yang hatinya gelap penuh dengan dosa itu sudah berlalu. Dan Tuhan menggantikan dengan roh yang baru, yaitu roh yang bersih dan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan segala hal yang baik. Nah adik-adik, demikian juga hidup kamu dan kakak ya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu seperti ini yang hatinya gelap penuh dengan dosa. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengubahkan hidup kita dengan ajaib menjadi memiliki hati yang bersih seperti ini adik-adik. Bahkan lebih putih nih daripada gambar hati ini. Darah Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa dan sudah membuat hidup kita menjadi baru. Nah, suatu hari nanti kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bukan hanya untuk setahun atau 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita dan memimpin hidup kita. Adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus juga berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Ingatlah bahwa kamu adalah ciptaan yang baru ya adik-adik. Ciptaan baru yang memiliki keinginan yang baru. Yaitu untuk apa? Iya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.